Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 980 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Di Pulau Onigashima, Luffy yang sedang dalam penyamaran terlihat sangat emosi terhadap para kru bajak laut hewan buas. Kemarahan Luffy memang sudah tampak sejak manga chapter 979 yang lalu. Kemarahannya disebabkan karena para kru bajak laut hewan buas membuang Oshiruko dan menghina rakyat miskin. Otama sebagai salah satu rakyat miskin di Wano Kuni akan sangat bersyukur bila mendapatkan makanan layak seperti Oshiruko. Namun, para kru bajak laut hewan buas malah menyia-nyiakan makanan tersebut, sehingga amarah Luffy dalam chapter kali ini pun sudah tidak bisa ditahan lagi. Tak perlu menunggu lama, Luffy langsung menggunakan teknik Elephant Gun untuk menyerang mereka. Orang-orang yang terkena Elephant Gun itu langsung pingsan, kemudian keadaan menjadi kacau. Queen tampak mulai menyadari ada masalah yang terjadi di sana, sedangkan Kid dan para krunya sudah tahu bahwa itu pasti ulah Luffy. Tak lama setelah itu, bangunan aula di sana terbelah menjadi dua, dan Zoro pun muncul di tengah keributan. Ini cukup menarik karena prediksi banyak orang Zoro akan tersesat. Para kru lain juga menyangka Zoro akan tersesat, tapi ternyata tidak. Hal tersebut sepertinya karena terjadi keributan yang bisa dilihat oleh Zoro, sehingga dia tidak tersesat karena langsung menuju ke arah di mana keributan itu terjadi. Pada awalnya, Zoro sempat memarahi Luffy karena berbuat kekacauan, sehingga rencana menjadi berantakan. Padahal Zoro sendiri yang tiba-tiba muncul di keramaian dengan membelah bangunan juga termasuk merusak rencana. Luffy kemudian menjelaskan alasan kemarahannya, yang ternyata alasan tersebut dimengerti oleh Zoro. Bahkan Zoro ikut-ikutan marah dan berencana menebas orang-orang yang membuang Oshiruko itu. Keadaan pun menjadi bertambah panas. Di sana, Apo sadar bahwa yang berbuat kekacauan itu adalah Luffy. Apo segera melapor pada Queen tentang apa yang terjadi. Apo juga menyinggung tentang Luffy yang berhasil kabur dari penjara Udon, padahal Udon adalah wilayah kekuasaan Queen. Jika Luffy tidak segera diatasi, maka itu akan menjadi berita besar dan Queen bisa sangat malu. Luffy dan Zoro mulai menyerang para kru bajak laut hewan buas yang mencoba menangkap mereka. Dari sini jelas bahwa di chapter kali ini, perang Wano telah dimulai. Queen pun mengatakan bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Luffy dan Zoro akan diberikan satu kursi di posisi Flying Six atau Tobiropo. Jadi Queen sebenarnya punya rencana untuk mengalahkan dan menyingkirkan salah satu orang dari Tobiropo. Cukup menarik jika kita menebak siapa anggota Tobiropo yang akan disingkirkan oleh Queen. Admin punya beberapa pendapat tentang hal ini. Kemungkinan pertama, Queen akan menyingkirkan X-Drake. Kita semua tahu sejak manga chapter 956, X-Drake adalah mata-mata angkatan laut yang bergabung dengan bajak laut hewan buas. X-Drake merupakan kapten pasukan rahasia SWORD yang bertugas untuk mencari tahu apa saja yang terjadi di Wano Kuni, khususnya dalam bajak laut hewan buas. Bisa jadi Queen sudah mulai curiga akan gerak-gerik X-Drake. Tidak diragukan lagi, X-Drake memang seorang profesional yang bertugas dengan sangat baik sebagai mata-mata angkatan laut. Namun tidak menutup kemungkinan juga Queen mulai menaruh curiga terhadapnya. Seandainya kemungkinan ini benar dan X-Drake mulai menyadari Queen ingin menyingkirkan dirinya, maka X-Drake berpotensi akan menghubungi rekan-rekannya di pasukan SWORD untuk datang membantu. Karena akan sangat berbahaya jika X-Drake menghadapi masalah ini seorang diri. Dengan adanya laporan dari X-Drake ini, bisa menjadi pemicu datangnya armada besar angkatan laut ke Wano Kuni. Akainu memang sudah bilang angkatan laut tidak akan ikut campur dalam urusan Wano. Tapi keputusan tersebut bisa saja berubah tergantung situasi. Sengoku juga bilang bahwa semua kejadian yang terjadi berhubungan dengan Wano Kuni. Jadi pasti Akainu akan merubah pikirannya. Kemungkinan kedua, Queen bermaksud melenyapkan salah satu di antara Wushu atau Sasaki. Dua orang ini terlihat sangat sombong dan tidak menghormati siapapun selain Kaido. Bahkan mereka berdua sangat berambisi untuk merebut posisi All-Star. Kesombongan mereka yang menyebalkan serta ambisi besar yang mereka miliki tentu tidak disukai oleh Queen. Dengan begitu, sangat memungkinkan bila yang ingin Queen singkirkan dari Tobiropo adalah salah satu dari kedua orang itu. Kemungkinan yang ketiga, Queen ingin menyingkirkan Pejuan. Alasannya cukup sederhana, karena Pejuan sepertinya merupakan anggota Tobiropo yang paling lemah. Bahkan Sasaki menganggap Pejuan adalah duri dalam daging yang ada di dalam Tobiropo. Tidak aneh apabila Queen tidak suka dengan orang lemah yang berada di Tobiropo.
Dengan begitu, Queen bisa punya niat untuk menyingkirkan Pejuan dan mencari pengganti yang lebih layak. Dari 3 kemungkinan tadi, sepertinya yang paling menarik adalah kemungkinan pertama. Karena akan sangat seru jika seandainya Queen ingin menyingkirkan X-Drake. Kemudian X-Drake sadar akan hal itu dan memanggil Angkatan Laut untuk datang ke Wano Kuni. Perang ini pun akan semakin meriah. Kembali ke cerita dalam chapter ini, banyak orang tertarik untuk menjadi anggota Tobi Roppo, terlebih khusus orang-orang yang merasa punya kekuatan. Maka dari itu, mereka pun mulai bergerak untuk memburu Luffy dan Zoro. Appo juga mulai bergerak, yang mana dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menyerang Luffy dari jarak jauh. Wajah Luffy terpukul karena serangan misterius dari Appo, kemudian dada Zoro juga tertebas. Tak lama setelah itu, serangan yang lebih kuat dilancarkan oleh Appo. Tubuh Luffy terkena ledakan, sehingga Luffy menjadi pingsan untuk beberapa saat. Kekuatan Appo ini cukup menarik. Jika kita ingat, Appo pertama kali memamerkan kekuatannya itu saat menyerang Admiral Kizaru di Pulau Sabaudi. Serangan Appo berhasil memutuskan lengan Kizaru dan meledakkan tubuhnya, sama seperti dia meledakkan tubuh Luffy. Namun Kizaru tidak merasakan apa-apa setelah terkena serangan itu. Dia langsung pulih dan balik menyerang Appo. Sampai saat ini, belum dikonfirmasi buah iblis apa yang Appo miliki. Yang jelas, tipe buah iblis miliknya itu adalah Paramecia. Kekuatannya berhubungan dengan musik, yang mana Appo mampu membuat bagian-bagian tubuhnya menjadi alat musik. Saat dia memainkan alat-alat musik tersebut, lawannya bisa terkena serangan misterius yang tidak kasat mata. Kemampuan ini terbilang cukup merepotkan, pantas saja dia bisa masuk generasi terburuk. Luffy dan Zoro yang terkena serangan itu bisa pulih dengan cepat, hanya saja pakaian samaran mereka telah hilang. Kostum mereka telah kembali seperti semula, sehingga keduanya sangat mudah untuk dikenali. Luffy dan Zoro terlihat cukup kerepotan melawan para kru bajak laut hewan buas. Mereka berdua sebisa mungkin harus menjaga diri agar tidak banyak terluka, karena nanti mereka harus dalam keadaan prima untuk melawan Kaido dan para kru terkuatnya. Appo yang terus mengincar mereka cukup merepotkan, tapi untungnya Kid datang dengan cepat. Kid menyimpan amarah besar terhadap Appo. Bagi Kid, Appo tidak lebih dari seorang pengkhianat. Hal tersebut karena saat Appo membentuk aliansi bersama Kid dan Hawkins, ternyata saat itu Appo sudah bergabung dengan bajak laut hewan buas tanpa sepengetahuan Kid dan yang lainnya. Sejak awal hubungan Kid dan Appo memang tidak baik. Mereka pernah bertarung di Pulau Sabaudi walau tidak jelas bagaimana hasilnya. Saat Appo datang ke markas Kid, dia juga menghajar salah satu anak buah Kid sehingga membuat Kid marah. Satu-satunya alasan mengapa dulu Kid mau beraliansi dengan Appo karena itu permintaan Killer. Kali ini, akhirnya Kid bisa bertemu lagi dengan Appo. Kesempatan untuk menumpahkan kekesalannya ada di depan mata. Tanpa membuang-buang waktu, dengan cepat Kid langsung menyerang Appo menggunakan teknik Pang Gibson. Appo terkena telak serangan itu dan chapter pun berakhir. Chapter kali ini cukup seru karena memperlihatkan awal perang Wano dan pertarungan para generasi terburuk. Situasi di Pulau Onigashima sudah mulai memanas. Sementara itu, para pasukan pemberontak dari dua arah juga akan segera muncul. Ada juga Lau bersama para krunya dan beberapa sarung pedang merah yang akan menyerang dari bagian belakang. Para kru bajak laut topi jerami yang lainnya pun pasti akan mulai bertarung begitu melihat kekacauan. Beberapa chapter ke depan akan sangat seru karena berisi banyak pertarungan. Melihat keadaan yang tidak kondusif, tentu Jack dan King juga akan mulai bergerak. Jack sepertinya akan bertemu dengan para kru bajak laut topi jerami. Akan menarik seandainya Jack bertarung 1 lawan 1 melawan Jinbei, karena keduanya sama-sama manusia ikan. Melihat kekacauan yang terjadi, X-Drake pasti akan mencari waktu yang tepat untuk berbalik melawan Kaido. Mungkin dia juga akan menghasut beberapa anggota Tobi Roppo yang lain untuk mengkhianati Kaido. Wushu dan Sasaki kandidat yang cukup kuat, mengingat keduanya punya ambisi besar dan ingin mencari nama. Daripada menjadi bawahan Yonkou, lebih baik ikut mengalahkan Yonkou, maka otomatis nama mereka juga akan semakin besar. Peran X-Drake akan benar-benar penting, karena seperti yang admin bahas tadi, dia bisa menjadi pemicu datangnya Angkatan Laut ke Wano. Dan dia juga bisa menghasut anggota Tobi Roppo yang lain untuk mengkhianati Kaido. Nah itu tadi, review dan teori admin tentang One Piece chapter 980. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.
Gue Toraokun, Shambles.